terletak di kanan perlengkapan. Nah, ini kita sudah data, kita sudah tensi, kita sudah tahu kondisi siapa, dan kita sudah memutuskan untuk memberikan titik beberapa titik. Taruh misalnya 10. Tapi ini sekarang prakteknya cukup 3 titik ya. Classify ada 2 bahu dan kafir atau tengkuk. Pertama kita bersihkan dulu area yang akan dikasih bekam atau kasih titik bekam. Kalau misalnya akan ada mau memberikan relaksasi dulu. Relaksasi menggunakan sarung tangan silakan. Tapi kalau zaman sekarang harus pakai sarung tangan. Relaksasi dulu, mau pakai rotan, pakai pijatan, silakan. Beres relaksasi, buka sarung tangan, pakai sarung tangan yang baru proses pembekaman. Jadi harus diputus aktivitas relaksasi dengan proses bekam. Dulu masihnya tuh beres pijit, ambil kop langsung bekam. Kalau sekarang nggak boleh, harus terpisah. Diputus dulu tuh aktivitas relaksasi, dipisah dengan proses pembekaman. Apa yang mau dilihat di belakang? Maju aja nggak apa-apa. Nah, jadi area yang sudah dilalui tidak lagi dipusat. Ini masih boleh nggak dipakai yang lain? Enggak, cukup satu kasa, satu titik. Ini kita kop dulu. Yang tadi saya maksud, kalau titiknya di sini, gunakan kop yang proporsional. Jangan terlalu besar, jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil. Nah ini sedikit lurus. Kelihatan nggak di situ ininya? Yang lebih tinggi tadi ya, kelihatan ya tulang vertikal 7-nya. Untuk kopan pertama cukup satu tarikan. Kenapa nggak langsung? Bisa nggak langsung? Bisa aja langsung, cuman nggak nyaman. Apalagi klien kita baru dibekam. Cukup satu tarikan. Dah, yang penting dia nempel dulu. Ini tubuh akan beradaptasi dengan vakuman pertama ini. Ini ada agak merah, ada nyeri nggak sini? Itu iya kayak apa? Baal. Oh. Kayak kebas lah kalau bahasa Indonesia. Kalau yang di sini, maaf, sama nggak? Enggak. Mau di sini aja ya. Kita ambil yang ini aja ya. Sebelah kiri. Jadi tempurung kepala kita itu dia nggak seperti batok kelapa ya. Benar Bu ya? Nggak seperti batok. Karena dia ada yang pemisahnya bisa, yang bisa sini. Ini yang pemisah, ada 3 bagian. Ini yang sering berdenyut ketika masih bayi. Nama anatominya ada ya, cuman saya belum hafal. Di sini dia nggak langsung berketuk, nutup langsung rapat. Karena sudah makin dewasa, daging semakin dia bertumbuh, dia jadi sekarang rapat. Tapi dia tetap nggak menyatu, ada jeda. Oke, nah akan kita coba bekam ada di sini. Ini pendekatannya apa? Ini pendekatannya titik keluhan. Kerasannya ada bagian ini yang kerasa oleh beliau. Kita akan coba ambil sini. Ini cara yang paling ideal kalau membekam di kepala. Tidak hanya di posisi yang akan dibekam saja dibotakin, tapi semua. Ini untuk membuat kita leluasa dalam membersihkan atau proses pembekaman. Nah, ambil dulu seperti yang kemarin tadi juga. Ini boleh menggunakan betadine, zaitun, atau antiseptik lain. Apa namanya? MAS itu? Kalau sudah disterilkan dulu boleh? HNI ya? Steril dulu. Sterilkan dulu. Pokoknya yang tadi ibu pakai, bapak pakai. Sterilizer. Ya. Pakai ozon. Betul, termasuk minyak habat.
apa kemarin cukup satu tarikan, karena di sini tingkat sensitivitas di kepala jauh lebih tinggi. Bahkan kalau pelukan di kepala pun betul-betul harus hati-hati. Sekarang kita menggunakan sartof, nggak boleh langsung disayat keseluruhan permukaan. Cukup satu atau dua dulu, kita lihat reaksinya segimana, tingkat respon kepala. Ini baru satu tarikan dia sudah berubah. Ini satu tarikan, kita tambah satu lagi karena dia sudah menyesuaikan, makin kerasa vakumnya. Dan persiapkan jadwalnya baru Pak ya. Yes. Oke, sudah diperlihatkan bahwa nggak usah menunggu lama, ini sudah bisa kita lakukan penyayatan. Nih, dia sudah keluar darah. Ya, tingkat anestesi orang pasti beda sama nyerinya. Bagi Bapak satu kali itu udah cukup. Bagi yang lain, Bapak yang lain bisa jadi 2 kali itu tidak. Jadi tadi nggak melintang, tapi dia membujur. Bismillah. Allahumma rabbanas ajibil ba'sa isfi'u anta syafi la sifan ila sifa'uka sifa'an la yukadiru saqama. Udah cukup ya, bagus ininya, kulitnya. Langsung 2 kali, kan sudah disesuaikan di awal dengan 2 kali tarikan, hanya ada jeda ya. Lamanya berapa lama proses sampai berhenti darahnya kita bisa ukur di sini karena dia kelihatan banget volume darah yang bertambah, terlihat sekali. Kikil keluar tuh kikil. Itu ada koralnya tuh. Ada berapa titik udah kalau di Titik pembekamannya 1 umumugis yang kemarin yang awal tuh puncak kepala, atau ala roksun masih 1 posisi puncak atas nih. Nah ini titik hama yang posisinya selama masih ditumbuhi rambut termasuk titik hama. Makanya kita melakukannya, memberinya sesuai titik keluhan. Saya kerasannya sebelah sini. Ada orang yang migrain tuh tahunan, di posisi itu yang sama kena, kasih titik di situ. Pendekatannya apa? Keluhan, titik keluhan. Kalau titik nabawi, pendekatannya sesuai dengan yang disebutkan secara spesifik. Ala rosun berarti di puncak kepala. Cara nyarinya kemarin masih ingat? Gitu, posisi di tengah. Ya fuk, nanti ada di sini. Bun-bun tadi. Begitu. Kalau Bapak ini lagi sakit nggak boleh ya dititikkan lagi sakit. Kalau sakitnya tidak menyebabkan dia kejang, hilang ingatan atau hilang kesadaran, nggak apa-apa. Dia, saya lagi nyeri nih, sekarang lagi nyeri pisan nih, nggak apa-apa, bekamnya di situ. Oh gitu. Kecuali dalam kondisi nggak sadar misalnya, dalam kondisi nggak bisa diam, kejang tadi, dia meregang misalnya. Bukan meregang nyawa, ini apa? Yang ada ya, kalau orang tuh seperti kram gitu kan, dia narik atau ngedorong, atau bahkan ada yang orang sakit saking nyerinya dia benturkan kepalanya ke benda keras atau ke tembok, atau menjatuhkan diri ke pelukan yang lain. Janganlah. Ini kan ada posisi otak kecil ya, posisi di belakang sini Ya. Nah itu kan nggak boleh kan. Nah kan tadi kan kemarin bilang bahwa seluruh yang ada rambut itu kan bisa kan ditekankan, karena posisinya kan ada otak kecil di belakang situ kan. Belakang posisi otak kecil sebelah mana? Sini atau di sini? Sebelah sini enggak? Sini masih servikal. Mungkin masih di atas sini mungkin ya. Jadi gini, prinsipnya di ujung ujung tengkorak belakang. di ujung tongkat tengkorak. Jadi gini prinsipnya, kepala itu adalah organ teraman sebenarnya secara perlindungan, karena ada kerangka yang melindungi termasuk dada. Kenapa perlindungan ini harus sedemikian kuat? Karena di dalamnya ada organ yang vital.
Kalau kepala ada otak, kalau di dada ada jantung, ada paru dan yang lain-lain. Dia perlindungannya itu kuat. Makanya kalau kita melakukannya sembarangan memang bahaya nanti, terlalu keras kah atau terlalu lama kah, seperti kemarin ada blister yang terjadi. Kalau dia dilakukan seperti SOP yang diberlakukan, insya Allah ini aman. Jangan terlalu keras aja. Ini kan cuma 2 nih. Insya Allah dia tidak akan mempengaruhi otak secara langsung. Enggak. Sama layaknya kalau teman-teman pernah mendengar ada berita di akun dokter waktu itu di IG, dia menyebutkan ada pasien yang datang bocor usus. Tahu kenapa? Karena bekam. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Orang jangankan usus yang tembus sama jarum, apa disebutnya? Nampaknya kulit perut juga nggak tembus gitu kan? Artinya berlebihan. Enggak kok, nggak akan sampai langsung ke nanti bekam di kepala kesedot otaknya. Enggak akan. Biar encer. Enggak, insya Allah enggak. Aman. Dengan catatan tadi ya, jangan vakumnya jangan sampai 3, 4, 5 kali vakuman, berlebihan jangan. Makanya PBI tidak menyarankan membekam di kepala menggunakan alat vakum. Sekarang ada tuh alat vakum, dia sepanjang waktu nih seperti ini dia menyedot terus, nggak boleh, nggak keukur. Ini tingkat vakumnya, tekanan negatifnya contoh 5 nih, negatif 5. Kalau menggunakan mesin terus-terusan disedot, makanya nggak disarankan. Bahkan menggunakan alat tersebut pun tidak mesti dicukur. PBI tidak menyarankan hal tersebut. Harus menggunakan yang manual dan posisinya sudah bersih dari rambut. Seperti proses operasi udah. Betul. Cukup dulu, bersih dulu. Karena yang kita kejar selain kenyamanan juga sterilnya. Nah, kenapa mesin itu ada? Karena ada keluhan bagi sebagian klien nggak mau dicukur. Kenapa nggak mau dicukur? Karena sebagian terapis mencukurnya itu hanya tok di sini. Nggak enak dong dipandangnya. Iya kalau pakai kerudung, iya kalau pakai peci. Ya. Atas aja ya. Iya, alhamdulillah pakai kerudung, pakai peci. Kalau enggak, ini udah berhenti ya. Udah berhenti, sudah tidak ada penambahan. Bisa kita buat lebih vertikal lagi. Nah, ini kan ada ini ya, bisa digerakin, tahan Pak ya. Ingat, ada salah satu jari yang nempel. Tuh, ini nempel di ventilnya, ini menyapu supaya dia tidak ada mengalir. Ada cerita menarik di Cirebon, di Subang. Dia sudah dapat kayak gini, sudah ditutup. Karena saking gembiranya, mungkin terlalu kencang megang, lepas. Jadi di sini bersih, di depan pasiennya amburadul. Nah, ini kehabisan kresek ya. Akan digunakan lagi kopnya, jangan menggunakan dulu tisu, pakai kasak satu lagi, karena akan ada pemvakuman berikutnya. Nggak usah dulu bersih-bersih, karena akan dipakai di titik yang sama. Nah, 2 kali cukup. Kita akan lihat nanti selain darah yang keluar, ada plasma darah yang juga ikut keluar. Ini vakuman kedua ini berfungsi memastikan darah yang tadi akan keluar belum nyampe keluar, masih di perjalanan nih, mau ke Vio, baru sampai Pasteur, keburu cabut, vakum lagi, biar dia optimal pengeluaran. Termasuk nanti di lapangan mungkin akan ketemu bagian yang kita bekam ada bintik-bintik bekas jarum, hitam-hitam atau merah. Bekam lagi, kop lagi, itu ada darah yang mestinya keluar, keburu kita buat kop, dia nggak keluar, itu dibekam lagi ya, bekam lagi, di kop lagi aja, nggak perlu disayat lagi, nggak perlu dilukai lagi. Ingat prinsipnya, luka di atas luka itu nggak enak. Kan ada cairan bening tuh biasanya tuh ya, cairan bening itu tuh. Nah,
perlu sampai kali pengkopan setelah pelukaan. Tadi kalau udah 1 kali tuh, ini yang kedua. Kalau masih ada darah, boleh 1 kali lagi. Yang keempat udah nggak boleh. Beda dengan hal yang lain. 4 boleh. 4 boleh coba ya. atas tuh beda ya. Langsung wah, udah. Udah. Mi, Siap-siap nih. Mi. Udah ya. Udah Nih. ya. Bisa lihat agak dekat aja, maaf Pak ya. Ini ada cairan plasmanya. Ada cairan bening itu ada. Bening ya. Terlihat nggak? Ini di kepala. Kayak keringet gitu. Pak, pinjam dulu kepalanya. Pak. Kalau Kelihatan ya? udah mah getah bonteng. Kalau diusap ke atas, dia seret. Kita coba. Tuh, Nyangkut. seret. Dia nyangkut dia. Karena ada rambut. Nah, dia diurutkan ke bawah. Ini menyamankan ke klien. Hitungan ketiga tidur. Baru boleh menggunakan tisu karena kita nggak pakai lagi. Nah, ini kering ya. Nah, kering. Ini tadi pentingnya menggunakan H2O2. Semprot, dah, baru dilap lagi. Betadine yang sudah dipakai minyak habat. Jadi di kepala mah nggak muter-muter ya udah. Nggak mutar dia ke bawah. Kalau misalnya pas Rendamin, direndam pakai air panas atau yang pakai itu juga boleh tuh, apa namanya, nggak mesti minyak habat, pakai betadine jelas dia biar steril, boleh pakai betadine tok betain aja. Dengan minyak rem. di area samping kiri dan kanan. Ini perlu kita lakukan sekali lagi, ini untuk kenyamanan klien kita. Jangan biarin dia nanti, Pak ada tisu Pak, tes ke sini ya, kan suka di leher, kita sampai ke dada, kita nggak aware, kita nggak periksa, pas pakai baju dia melihat minta tisu. Kalau bisa kita yang bersihin, lapin dulu, Cuci karena itu nggak bajunya. nyaman. Cuci bajunya.